Sesuai jadwal nih hari ini, insya Allah kita akan ada pendampingan untuk coachingnya di kelas untuk Bu Henny. Kira-kira rencana hari ini mau gimana nih di kelas, mau pembelajaran apa yang dilakukan, terus bagaimana strategi Bu Henny? Hari ini rencananya mau latihan soal Bu untuk persiapan pekan depan mau PH. Jadi mau ngerjain soal. Oke, keren. Biar nanti PH-nya bisa ini ya, bisa maksimal nilainya ya. Oke, kemudian kira-kira dari pembelajaran hari ini target kompetensi apa yang ingin Bu Henny tingkatkan dalam diri Bu Henny? Anak-anak lebih banyak memahami tipe-tipe soal yang sebelumnya dari yang sudah dijelaskan. Jadi sekarang anak-anak lebih memahami lagi tipe-tipe soal perbedaan antara perbandingan senilai, berbalik nilai, skala, sama perbandingan dengan benda penilai itu. Oke, sip. Kalau sejauh ini yang udah Bu Henny lakukan untuk kompetensi siswa tersebut apa dalam pembelajaran di kelas? Sejauh ini pas menyampaikan materi, jadi untuk materi yang misalnya hari ini kita bahas perbandingan senilai, aku membahas itu terus jadi satu anak itu menunjuk anak lain, jadi anak-anak itu terampil maju ke depan, percaya dirinya, sama belajar untuk menjawab dan menjelaskan di depan anak-anak. Oke, jadi meningkatkan kepercayaan diri anak untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman sebayanya, begitu Bu Henny ya. Oke, sip. Nah, untuk hari ini kira-kira yang akan Bu Henny tingkatkan dalam diri Bu Henny setelah proses pembelajaran apa nih? Target untuk diri Bu Henny sendiri yang ingin Bu Henny capai apa? Untuk diri Bu Henny sendiri lebih mengembangkan aspek apa? Kompetensi apa yang ingin Bu Henny kembangkan? Lebih ke teman, karena itu soalnya cerita, jadi saya pinginnya tuh anak-anak memahami tipe mana dari soal cerita itu. Lebih menggali lagi anak-anak untuk memahami soal cerita, memahami ini tipe yang mana sih. Oke, baik. Jadi mengupdate kompetensi Bu Henny untuk bisa menggali pemahaman anak ya, agar bisa lebih lebih bisa memilah. Jangan 20 orang pekerja perkiraan Arisa 7 liter bensin ensir 20 orang pekerjaan dimulai. Sebelum pekerjaan dimulai, yang kedua perbandingan terbalik nilai. ini dari mana? Ya, alhamdulillah Bu Henny sudah selesai proses belajar di kelasnya ya tadi ya. Gimana perasaannya setelah tadi melakukan proses KBM di kelas? Sebenarnya kalau kendala itu ketika ini sih Bu, kepotong sama jeda istirahat. Karena jamnya potongnya. Jadi ada yang masih makan karena belum Kenyang. selesai. Kita belum kenyang. Oke, tapi perasaan Bu Henny sendiri setelah proses 2 jam pelajaran tadi itu gimana? Lega atau ada sesuatu yang masih tertahan karena belum nyampe atau gimana? Sudah tersampaikan, namun sepertinya soalnya waktunya tidak selesai saat itu, jadi waktunya kurang cukup Bu. Jadi untuk tugas masih belum selesai semua, masih ada yang harus dijadikan PR ya. agar besok dibahas kembali. Selama proses KBM tadi, kalau Bu Henny melihat hal-hal yang mendukung target Bu Henny untuk mencapai tujuan pembelajaran apa? Dari sisi siswa nih? Antusias anak-anak ketika proses tanya jawab, saling membantu antara satu dan yang lainnya. Jadi sebelum saya menjawab, teman-teman yang lain udah pada membantu menjawab. Aktif berarti tadi ya prosesnya ya, luar biasa. Kalau dari sisi Bu Henny-nya, hal yang mendukung dari Bu Henny untuk target pembelajaran tadi apa? Dari sisi Bu Henny-nya sekarang? Jadi semoga nanti cakupannya ke PH-nya sih Bu, agar nanti PH-nya bisa maksimal nilainya. Jadi kalau hari ini anak-anaknya aktif, udah
cukup memahami materi yang disampaikan, insya Allah nanti UPH-nya akan membantu. Amin. Jadi memuaskan nilainya ya Bu Heni ya. Oke, kalau Bu Heni analisa tadi kompetensi yang Bu Heni miliki untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi apa sih yang berkembang, yang Bu Heni rasakan berkembang pada saat di kelas tadi apa? Sehingga akhirnya siswa itu bisa antusias gitu. Mungkin Bisa beberapa mengerjakan dengan on time gitu. mungkin aktifnya anak-anak Bu, jadi menurut pemikiran saya itu nggak hanya pemikiran saya saja, pemikiran anak-anak juga banyak membantu di situ. Jadi anak-anak yang belum bisa memahami materi karena banyaknya materi yang disampaikan oleh anak-anak yang aktif tadi, jadi cukup membantu dari berbagai sisi pandangan. Oke, dari inisiatif dan pemahaman siswa maksudnya Bu Heni ya. Kalau kemampuan Bu Heni, apa nih yang Bu Heni rasakan berkembang pada proses pembelajaran tadi? Kemampuan dalam apa misalnya? Komunikasi. Dalam komunikasi, oke. Selain komunikasi, ada lagi? Pengulangan materi, penjabaran kembali, Menjelaskan konsep tadi ya. Bu Heni menjelaskan konsep yang dipahami oleh anak-anak dengan baik sehingga akhirnya memantik pemahaman mereka dengan baik juga untuk menjawab pertanyaan Bu Heni. Oke. Nah, dari proses tadi apakah target yang Bu Heni inginkan itu sudah tercapai? cukup tersampaikan, cuman terkendala di waktu aja sih. Oke. Cukup tersampaikan ya, hanya masalah waktu aja ya yang tadi apalagi terjadi dengan jam istirahat. Oke, yang belum maksimal apa yang Bu Heni ngerasa selain masalah waktu tadi ya, dari sisi kompetensi Bu Heni sendiri gitu, atau dari respon anak-anak yang berdasarkan mau Bu Heni gali lagi lebih dalam? Ini tadi Bu, jadi kan kalau matematika itu kan saling berkesinambungan ya antara pelajaran SD sama SMP. Kendalanya tuh tadi proses pembagian cara bersusun ke bawahnya itu. Jadi saya harus mereview lagi yang sudah dipelajari di SD untuk agar teman-temannya di materi ini bisa mengerjakan itu. Oke, jadi strategi Bu Heni berikutnya adalah agar targetnya ke depan bisa lebih Mereview pelajaran SD lagi. Oke. Harus diulang lagi apa yang mereka pelajari waktu SD gitu Bu Heni ya. Oke sih. Nah, untuk bisa mendukung target tadi agar bisa lebih baik, Bu Heni punya modalitas apa nih? Apa kemampuan Bu Heni untuk bisa mendukung itu? Mungkin sering-sering untuk mengerjakan soal, jadi kalau sering mengerjakan soal kan berarti kan sering melakukan. Jadi yang sudah dipelajarin waktu SD dulu, anak-anak sekarang nggak lupa cara prosesnya bagaimana. Oke, berarti Bu Heni memancing murid-murid untuk terbiasa mengerjakan soal-soal yang sifatnya mereview apa yang sudah mereka pahami ketika SD begitu Bu Heni ya. Oke, sip. Kalau kita bikin ukuran tadi kan pada saat observasi dari target 9 Bu Heni mau meningkat menjadi 10. Nah, dari hasil yang sudah Bu Heni raih sekarang nih, dari proses tadi KBM yang sudah dilakukan, kira-kira Bu Heni menilai kemampuan Bu Heni di titik berapa? Untuk pemahaman ya Bu ya? Iya, untuk nanti target. Tadi kan targetnya kalau tidak salah disampaikan mau meningkatkan pemahaman untuk soal-soal yang sifatnya facts ya gitu, sama kepercayaan diri siswa. Nah, kalau Bu Heni melihat target itu sudah sampai di level berapa? 9,4. Oke, Masya Allah. Itu sudah meningkat ya. Dari titik 9 tadi start point-nya Bu Heni juga udah cukup tinggi. Oke, keren Bu Heni. Oke, mantap Bu Heni. Nah, kira-kira apa nih hikmah atau insight yang bisa Bu Heni dapatkan dari proses coaching kita pada supervisi dengan sistem coaching gitu ya pada pagi hari ini? Apa yang Bu Heni rasakan? Karena kan kita sejatinya itu kan kadang nggak tahu kekurangan kita di mana. Mungkin dengan proses supervisi, dengan proses coaching bisa membantu mengingatkan kita kurangnya di mana agar nantinya kita bisa lebih baik lagi. Oke, mantap. Jadi bisa terus berkembang Bu Heni ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Heni atas waktu dan kesempatannya. Saya sudah bisa bermitra sama Bu Heni dalam Supak hari ini dengan sistem coaching. Mudah-mudahan bisa mengembangkan potensi Bu Heni yang masih belum keluar
dan bisa terus meningkatkan untuk meningkatkan mutu keberadaan di anak-anak kita. Amin. Makasih banyak Bu Heni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.